Halo Gibbs, kembali lagi bersama kiper lokal di sini. Kali ini kita kedatangan sebuah glove yaitu dari brand Kalsi Indonesia, yaitu seri terbaru yang baru saja dirilis oleh Kalsi Indonesia, yaitu serinya Ultima Wearlock Giga Glove, yang mana ini termasuk ke dalam seri Ultima. Yang mana kalau Ultima itu biasanya dia di level atas atau di level top grade-nya, level tertingginya lah. Kemudian Illustro itu di level di bawahnya Ultima, atau di walaupun spek lateksnya ada yang Illustro menggunakan tipe kontak latex, tapi tingkatannya dia secara material itu sedikit di bawah seri Ultima. Oke, kali ini kita akan mereview Ultima Wearlock Giga Glove, yang mana merupakan seri top grade penerus ataupun adiknya dari seri Wearlock King. Apa saja perbedaan dari Wearlock King dan Ultima Wearlock ini, kita akan bahas secara satu persatu. Sebelumnya Kimin terima glove-nya ini tidak ada backnya ya. Ini karena glove ini dikirim langsung oleh Kalsi Indonesia, jadi tidak terdapat backnya. Tapi jika kalian membelinya secara resmi, itu biasanya akan kalian mendapatkan back yang umum atau yang beberapa tahun ini sudah sering digunakan oleh Kalsi Indonesia. Untuk untuk harga retailnya terlebih dahulu. Harga retailnya di sini Wearlock Kalsi Wearlock Ultima ini dibanderol dengan harga 589.800, yang mana secara harga ini jauh lebih worth it atau jauh lebih murah dibandingkan Wearlock King ya menurut Kimin. Karena di sini secara spek juga spek material dia menurut Kimin hampir sama dengan Wearlock King. Jadi buat kalian yang demen dengan Wearlock King tapi secara harga agak sedikit berat, kalian bisa ambil ke Ultima Wearlock ini. Langsung aja kita lepas dari plastiknya. Oke, ini dia tampilan untuk glove-nya seperti ini. Yang Kimin dapatkan yaitu berwarna grey dengan palm putih serta aksen berwarna biru. Kita bahas terlebih dahulu pada material. Ini termasuk glove yang simple ya, simple banget. Kan menurut Kimin Kalsi sudah beberapa musim, pertama untuk rilisan awal di 2022 ini, dia dengan merilis Wearlock King itu yang desainnya menurut Kimin simple tapi kayak tebel-tebel gitu lah ponzonnya, karena dia menggunakan tipe neopren deboss yang mana dibuat timbul menonjol keluar banget gitu, yang 3D banget lah. Nah, di Wearlock Ultima ini dia masih mempertahankan material neopren, hanya saja di sini neoprennya di emboss, jadi bukan deboss ya. Kalau deboss dia timbul keluar, kalau emboss itu dia hanya membentuk tekstur aja. Jadi bagian-bagian coraknya ini dia di emboss, kemudian di bagian ujung-ujung ini ada bagian yang di printing dan di sablon. Secara tekstur atau secara motif ini masih sama seperti Wearlock King, hanya saja bedanya Wearlock King itu dia di deboss, kalau Ultima Wearlock ini dia di emboss, jadi bukan di deboss. Kemudian di bagian ujung jari dia menggunakan material Dumex, masih sama di ujung jarinya Dumex. Kemudian oke, di sini strapnya dia yang berbeda. Jika Wearlock King itu dia menggunakan double elastic strap, di Ultima Wearlock ini dia menggunakan single strap tipe Dumex ya. Ini single strap Dumex, yang mana velcro-nya Kalsi itu sudah jos banget. Di sini sudah velcro yang halus. Kemudian embossnya nggak hanya di bagian backhand belakang aja ya, tapi dia turun sampai ke wrist insertnya juga menggunakan neopren emboss. Jadi membuat detailnya lebih manis. Kemudian di sini ada sedikit jahitan untuk pembatas ya, pembatas bagian pergelangan. Kemudian kita bahas di bagian jempol dia ada warp latexnya ya. Di sini ada warp latexnya, yang mana fungsi dari warp latex itu untuk menghindari sedikit slip saat kita menangkap bola, terutama bola-bola atas. Untuk bagian backhand seperti itu aja, dia cukup simple, nggak banyak, nggak neko-neko lah. Langsung aja kita ke bagian palm. Di bagian palm, dia di bagian palm masih sama dengan tipe Wearlock King maupun dengan glove Illustro Galactor, yang mana menggunakan tipe latex kontak. Di sini lateksnya kontak yang 4 mm latex kontak dengan cut dia negatif cut, yang mana di gussetnya dia menggunakan bahan dry fit nih. Gussetnya menggunakan bahan dry fit. Kemudian di sini sudah ada fitur V-Touch dengan diberi bahan Lycra. Kemudian di bagian wrist insert ini juga ada yang beda. Yang mana kalau Wearlock King itu dia di bagian wrist insert menggunakan kombinasi antara neopren dan polyester, tapi di
Wearlock atau di Ultima Wearlock ini dia full menggunakan neopren, kemudian di bagian sini dia terdapat fitur easy entry yang diberi bahan lycra. Dan di sini juga ada fitur pull tab dengan ada tulisan Kalsi. Oke. Di sini Kimin gunakan size 8 nih. Ini untuk keterangannya 67% latex, 25 polyester dan 8 velcro made in Pakistan. Jadi Kalsi ini rata-rata semua glove itu diproduksi di Pakistan. Jadi buat yang nanya kenapa sih Kalsi brand Indonesia tapi kenapa dibuatnya di Pakistan, ya karena pabriknya nggak ada di Indonesia, seperti itu aja simpelnya. Kemudian di bagian dalam dia masih sama menggunakan fitur anti slip. Nah jadi masih ada fitur anti slipnya di bagian dalam. Oke, selebihnya seperti itu aja. Keseluruhan glove ini dijahit atau dibuat cutnya atau potongannya menggunakan potongan negatif cut. Kemudian yang menurut Kimin sedikit lagi ada perbedaan, yaitu di kelembutan atau kekenyalan tipe latexnya. Karena di seri sebelumnya seperti di Sentinel, Wearlock King itu menurut Kimin kekenyalan latexnya dia sedikit lebih hard atau lebih keras ya. Nah, kalau yang ini kayaknya hand feel Kimin ngerasain latexnya dia sedikit lebih lembut dibanding kontak latex yang umumnya atau yang sering digunakan oleh Kalsi beberapa tahun ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke fitting glove-nya seperti apa. Menurut Kimin ini glove-nya benar-benar simple, menerapkan glove simple, dan juga ya Kimin lupa, glove ini jauh lebih ringan dibandingkan glove Kalsi Wearlock King sebelumnya. Jadi secara keringanan ini jauh lebih ringan dikarenakan tidak ada material tambahan di bagian body. Kalau di Wearlock King itu dia ada material tambahan lagi, neopren ditambah untuk memberikan efek deboss atau memberikan efek 3 dimensi yang lebih menonjol. Sedangkan di Ultima Wearlock ini dia hanya di emboss, jadi tidak memerlukan atau tidak ditambah dengan material lagi lah, material tambahan lagi. Oke, secara fitting ini Kimin sudah coba ya masukin. Untuk masukan pertama emang sedikit agak sulit karena di bagian sini, bagian pergelangan sini dia ada jahitan seperti ini. Jadi membuat bagian sini dia ngetat agak kecil ya, agak kecil aja, tapi setelah masuk itu nyaman banget. Kemudian anti slipnya menurut Kimin ini tidak semengganggu seri Sentinel kayaknya ya. Ya Kimin lupa kayaknya seri Sentinel. Kalau di seri Sentinel itu agak terlalu tebel tuh. Sentinel siapa sih? Ya, di Wearlock King kalau nggak salah. Wearlock King itu menurut Kimin dia agak terlalu tebel, dan ini jauh lebih sedikit dikurangin, jadi lebih meningkatkan kenyamanan. Dan yang membuat glove ini menurut Kimin jauh lebih baik dari seri Wearlock King ya. Ini menurut Kimin pribadi, yang membuat glove ini jauh lebih baik secara fitting dari Wearlock King, yaitu bagian panjang jari. Yang mana di seri Wearlock Ultima ini panjang jarinya di sini pas nggak ada yang gantung. Jadi membuat glove ini menurut Kimin jauh lebih nyaman. Bahkan ini bakal Kimin pakai buat match maupun buat latihan nih. Buat tarkam Kimin kayaknya bakal pakai ini selanjutnya, karena secara fitting ini pas banget di ujung di jari-jarinya, nggak ada yang gantung. Jadi membuat kita untuk merenggangkan tangan seperti ini jauh lebih maksimal. Oke, secara strap ini pas, walaupun single strap tapi strapnya pas banget, nggak ada sisa ataupun nggak kurang. Jadi menurut Kimin overall glove ini nyaman banget. Jadi wajar aja beberapa brand ambassador dari Kalsi banyak yang menggunakan seri Wearlock atau Ultima Wearlock ini dibandingkan Wearlock King-nya ya. Karena secara fitting ini emang perbaikan banget, dari segi lebih ringan, kemudian dari segi kenyamanan juga jauh lebih nyaman jika dibandingin dengan glove Kalsi yang lainnya. Walaupun glove Kalsi lainnya itu sudah nyaman, tapi ini menurut Kimin jauh lebih disempurnakan lah. Jadi membuat glove ini jauh lebih enak digunakan. Menurut Kimin untuk rating glove ini Kimin berikan secara fitting dan material ya. Secara fitting dan material Kimin berikan di poin atau dinilai 9, dan untuk performa Kimin masih belum tahu. Nanti kita akan coba performanya seperti apa setelah kita pre-wash glove ini terlebih dahulu. Oke, sebelum itu kita akan dengarkan gimana suara grip atau latexnya. Yang ini kan masih dibungkus plastik nih kontak latexnya. Jadi kita buka terlebih dahulu kontak latex atau palm latexnya. Nanti kita dengerin gimana ASMR-nya. Oke, ini sudah kita lepas.
Kimin gripnya sudah mulai muncul ya. Di sini benar. Setelah Kimin lepas plastiknya, emang secara hand feel ini lateknya lebih soft atau lebih lembut dibanding seri sebelumnya. Gimana performanya nanti di lapangan? Saksikan aja video-video selanjutnya dari Kiper Lokal. Yang penting kalian pantengin YouTube channel dari Kiper Lokal dan jangan lupa kalian follow akun Instagram Kiper Lokal karena disitu bakal banyak konten-konten tentang sarung tangan kiper dan terutama tentang ASMR setelah pre-wash dan playtestnya juga ada di situ. Dan jangan lupa kalian follow juga TikTok dari Kiper Lokal. Sekian ulas dari Kiper Lokal, ketemu lagi di video selanjutnya. Kiper Lokal pamit, ciao.